Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Salamul Ain, guru SMA Negeri 22 Palembang. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran pada pertemuan pertama di bab 1 dengan materi berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita melafalkan basmalah dengan harapan proses pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan kemudahan dan melahirkan keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, mengenai berpikir, manusia memiliki keistimewaan untuk dapat berpikir. Setidaknya manusia berpikir tentang dirinya sendiri dan orang lain, lingkungan masyarakat, dan alam semesta. Dilansir dari buku bimbingan dan penyuluhan anti korupsi, dari berpikir kriteria terhadap korupsi sehingga studi kasus oleh A.F. Kurniawan menyebutkan berpikir merupakan sebuah aktivitas yang selalu dilakukan manusia, bahkan ketika sedang tidur. Berkenaan dengan berpikir, ada beberapa pengertian berpikir kritis menurut para ahli. Di antara sebagai berikut. Yang pertama, Kurzweil mengatakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah pengkajian dengan tujuan mengkaji sebuah situasi, fenomena, pertanyaan atau masalah untuk mendapatkan sebuah hipotesis atau kesimpulan yang mengintegrasikan semua informasi yang ada sehingga dapat dijustifikasi dengan yakin. Yang kedua, Purwanto berpendapat berpikir adalah suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendakinya. Dan yang ketiga, pemikiran Wijaya C berikan pengertian berpikir kritis adalah kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya ke arah lebih sempurna. Selanjutnya anak-anak, ketika kita berbicara tentang berpikir, maka bahasan materi berpikir kritis, semangat, mencintai iptek terbagi atas dua bagian. Pertama, berpikir kritis sesuai dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190, 191 dan hadis yang terkait. Yang kedua, mencintai iptek atau ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Mari kita bersama-sama anak-anak membaca Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190, 191 tentang berpikir kritis. Akan Bapak contohkan membacanya dengan kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar
وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Artinya atau terjemahan Quran surat Ali Imran ayat 190 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Anak-anak, selanjutnya kita akan mengidentifikasi tajwid Al-Quran surat Ali Imran 190. Yang pertama, kalimat inna, hukumnya gunnah, atau sebagian redaksi disebut dengan gunnah musyaddah atau wajibul gunnah. Atau gunnah musyaddah wajibul gunnah. Sebabnya nun bertasydid. Yang kedua, as-samawat, hukumnya bacaannya adalah alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf shin, huruf syamsiyah. Yang ketiga, wan nahar, hukumnya mat tabi'i atau mat tabi'i alif atau mat asli. Sebabnya ada alif huruf sebelumnya berharokat fathah. Yang keempat, qiyaman wa qu'uda. Di sini ada sebabnya tanwin bertemu dengan huruf waw pas huruf ma dan wa. Qiyaman wa qu'uda, hukumnya idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang ketiga, khalaqta, hukum bacaannya qalqala. Sebabnya huruf qaf bersukun. Tetapi ketika khalaqta hukumnya disebut dengan qalqala syugrah, karena huruf qaf sukun berada di tengah-tengah kalimat. Yang keenam, azaba, hukumnya mat tabi'i, ada huruf alif, huruf sebelumnya berharokat fathah, kalimat huruf azaba. Aza ketemu dengan alif disebut dengan mat tabi'i atau mat tabi'i alif atau mat asli. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas kosakata yang ada di dalam Quran Ali Imran ayat 190 dan 191. Yang pertama, khalqi, penciptaan. Yang kedua, ikhlaq, pergantian. Yang ketiga, ulil albab, orang-orang berakal. Yazkuruna, mereka yang mengingat. Junubihim, artinya lambung mereka atau pembaringan mereka atau dalam keadaan berbaring. Berikutnya
yatafakkaruna, mereka memikirkan, wal ard, dan bumi, subhanaka, maha suci engkau, azaba, siksa, an-nar, neraka. Setelah kita membahas kosakata Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191, maka kita akan mengetahui asbabun nuzul turunnya Al-Quran surah Ali Imran ayat 150 dan 191. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, saya malam ini ingin beribadah kepada Allah." Dijawab oleh Aisyah, "Sungguh saya senang berada di sampingmu. Saya tidak keberatan." Maka bangunlah Rasulullah mengambil air wudhu lalu sholat yang lama sekali. Beliau menangis sampai membasahi pakaiannya disebabkan sangat mendalamnya merenungkan isi kandungan Al-Quran yang dibaca oleh beliau. Hal ini dilakukan berkali-kali sampai menjelang azan subuh, dan saat Bilal hadir masih melihat kondisi Nabi yang sedang menangis. Lalu Bilal berkata, "Ya Rasulullah, kenapa Anda masih menangis? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni semua dosa engkau, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang?" Lalu dijawab oleh Nabi, "Tidak pantaskah saya ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apalagi di malam ini Allah menurunkan ayat yang alangkah ruginya jika dibaca ayat ini namun tidak dihayati makna dan isi kandungannya." Ayat-ayat tersebut adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Anak-anak, selanjutnya kita akan mengetahui isi kandungan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Di antaranya yang pertama, banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang dibentangkan di langit dan di bumi, termasuk pada diri manusia. Semua itu harus dijadikan sebagai sarana berpikir bagi umat manusia, khususnya orang-orang beriman. Yang kedua, penciptaan alam semesta meliputi silih bergantinya siang dan malam, pusaran angin, keteraturan lintasan benda-benda langit dan bumi dengan segala isinya. Semua itu jangan hanya dijadikan sebagai peristiwa biasa tanpa hikmah dan tujuan, tetapi harus dipikirkan, diteliti, dan dieksplorasi. Yang ketiga, semua manfaat, faidah, dan hikmah dari beragam peristiwa yang tersebar di alam semesta tersebut hanya dapat dipahami oleh orang-orang ulil albab. Yang keempat, ulil albab adalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang luas, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengisi setiap waktunya untuk memikirkan segala penciptaan dan peristiwa di alam ini. Selanjutnya, setelah kita selesai 4, melanjutkan yang kelima, isi kandungan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 191. Yang kelima, tanda lain ulil albab adalah mereka yang mendalami kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik untuk diri sendiri, lingkungan yang mengitarinya maupun masyarakat secara luas.
ulil albab juga melakukan pemikiran kritis yang keenam ini, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problema yang muncul, sehingga buah pemikirannya memberi banyak manfaat, jauh dari kebencian dan sengketa. Yang ketujuh, setiap orang beriman sangat dituntut agar akal pikiran dan akal budinya menghasilkan kesadaran diri bahwa semua ciptaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak diri dan orang lain agar dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, saat ini mengajak juga agar tetap setiap komunitas dan masyarakat ada kelompok yang berperan sebagai pemikir dan penengah dari problem yang muncul sehingga terhindar dari hoax, berita bohong. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas hadis berfikir yang berkaitan dengan materi kita. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah fatahliku. Ruwahu Abu Syakh. Artinya dari Abu Zar radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, tetapi jangan kalian pikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas isi kandungan hadis tentang berpikir kritis. Yang pertama, membimbing kepada kita agar selalu berpikir kritis atau berpikir positif atau positive thinking, yakni memikirkan tentang ciptaan Allah tetapi dilarang memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terlarang memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebabkan jika dipikirkan zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Hal ini agar tidak sesat berpikir yang akhirnya sesat jalan. Anak-anak, yang ketiga, isi kandungan hadis tentang berpikir kritis harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya seputar makhluk dan alam semesta, termasuk diri kita sendiri, jangan sampai melampaui kapasitas akal, yakni berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, berpikir itu ada batasnya. Tidak sebebas-bebasnya kita berpikir. Ada batas yang tidak boleh dilalui dan harus berhenti. Karena jika tidak, manusia sendiri yang mengalami kebingungan dan kekacauan dalam kehidupan. Selanjutnya anak-anak akan kita lihat istilah dalam berpikir kritis. Berpikir kritis diambil dari bahasa Arab ani al-fakaru, yang berarti kekuatan. Al-fikr, yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Jika pengetahuan itu didukung bukti-bukti kuat, dinamakan ilm. Jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan, disebut dengan zon, dugaan. Sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 122. Selanjutnya, jika memungkinkan benar dan salahnya seimbang, disebut dengan syak, keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salah lebih besar, disebut dengan waham. Anak-anak,
Inilah istilah di dalam berpikir, dan tentu dengan harapan kita akan bisa mengoptimalkan pikiran kita untuk memikirkan objek-objek alam, objek-objek lingkungan, dan tentu menjadi objek diri kita sendiri tentang manfaat dari apa yang Allah ciptakan kepada dunia ini, dan tentu akan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, dan bentuk pengabdian kita kepada Allah, dan menyadari bahwa kita adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada pertemuan kali ini, mari kita saksikan video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir. Al-Quran menyebut manusia yang tidak mau menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya untuk berpikir dan merenung, maka akan ditempatkan di dalam neraka, karena mereka mempunyai hati, mata dan telinga, tapi tidak dipergunakan untuk merenungkan dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Boleh jadi mereka memiliki gelar akademik doktor dari universitas ternama, tapi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk kitab suci Al-Quran, bagaimana menggunakan potensi akal untuk mengenal penciptanya sendiri melalui pengenalan terhadap diri sendiri. Lalu, apa makna berpikir kritis itu? Mengapa Al-Quran menyuruh kita berpikir kritis? Dan bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berpikir kritis? Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng ya, agar selalu dapat menebarkan keindahan ajaran Islam. Makna berpikir kritis dalam Islam. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Segala sesuatu hal yang kita temui dan diketahui di kehidupan sehari-hari tidak boleh ditelan mentah-mentah, tetapi harus dikaji terlebih dahulu asal muasalnya. Apa saja informasi yang relevan, kemudian menyimpulkan apakah hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? Apakah bermanfaat atau malah justru menimbulkan kemudaratan? Jadi, berpikir yang dituntut bukan sekedar berpikir tentang pengetahuan, tapi membutuhkan sebuah bimbingan yang benar agar dapat berjalan di jalan yang lurus dalam menggunakan kapasitas akal untuk berpikir kritis. Mengapa Al-Quran menyuruh kita berpikir kritis? At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah, Quran Surah Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring,
dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Sahabat muslim dan muslimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Manusia dalam berfikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh dimensi pemikiran, maka hanya dapat diterima oleh dimensi keimanan. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Al-Quran tentang berpikir kritis. Al-Quran mengajarkan beberapa hal dalam berpikir kritis. Pertama, banyak berzikir dan mengingat Allah sebelum berpikir tentang sesuatu. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan diberi cahaya sehingga dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Kedua, Al-Quran menyuruh kita untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca, berarti kita mengumpulkan banyak data, fakta, dan informasi. Ketika kita ingin memperoleh sebuah kebenaran, kita harus mengumpulkan semua fakta, data, dan informasi secara menyeluruh. Ketiga, jangan menelan mentah-mentah semua informasi yang sampai kepada Anda. Al-Quran mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, jika datang suatu berita, informasi, baik itu melalui televisi, internet, media sosial, dan sebagainya, maka jangan langsung diterima, tapi diselidiki dulu berita itu. Jangan sampai kita termakan oleh propaganda, sehingga kemudian kita ikut menyalahkan orang yang tidak bersalah, atau menganggap pahlawan seseorang yang sebenarnya pembohong. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah, Al-Quran memerintahkan manusia untuk berfikir. Al-Quran